Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deista Aurel Ega Naswa dengan NIM 2407010099 perwakilan dari kelompok 8. Hari ini kami akan memaparkan laporan analisis kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berfokus pada dinamika kuantitas dan kualitas penduduk berdasarkan data makro hasil SUPAS 2025 serta data sektoral terkini. Sebelum kita membedah angka statistik yang ada, izinkan saya memberikan pendahuluan singkat mengenai latar belakangnya. Pembangunan daerah yang berhasil idealnya selalu menempatkan penduduk sebagai subjek sekaligus objek utamanya. Namun, Provinsi NTT memiliki karakteristik demografi yang sangat unik dan menantang. Potensi kuantitas penduduk kita yang besar ternyata belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas modal manusianya atau human capital. Oleh karena itu, laporan ini kami susun menggunakan basis data terbaru untuk mengkaji 3 pilar utama secara terintegrasi, yaitu pilar kuantitas, kualitas, hingga mobilitas penduduk NTT, guna menetapkan tantangan struktural daerah. Sekarang kita lanjut ke pilar pertama, yaitu pilar kuantitas penduduk. Diawali dari laju pertumbuhan penduduk atau LPP berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025. LPP tahunan Provinsi NTT tercatat berada pada angka 1,60%. Angka ini mempresentasikan pertumbuhan yang sangat ekspansif karena posisinya berada jauh di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang saat ini berhasil ditekan pada level 1,08%. Tingginya pertumbuhan di NTT ini digerakkan oleh kuatnya momentum demografi, yaitu besarnya proporsi jumlah wanita usia subur di NTT, serta didukung oleh masih positifnya angka migrasi riset neto. Pertumbuhan yang tinggi dan ekspansif ini tentu menciptakan tantangan struktural yang besar bagi pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan fasilitas publik, ketahanan pangan, dan lapangan kerja di masa depan. Tingginya angka pertumbuhan penduduk tadi berkorelasi linier dengan indikator fertilitas kita, yaitu Total Fertilitas Rate atau TFR. Data SUPAS 2025 menunjukkan bahwa TVR Provinsi NTT berada pada angka 2,72. Artinya, seorang perempuan di NTT rata-rata melahirkan 2 hingga 3 anak selama masa reproduksinya. Angka ini menempatkan NTT sebagai salah satu provinsi dengan tingkat fertilitas tertinggi di Indonesia, jauh melampaui TVR nasional yang berada di angka 2,13. Secara teori demografi, NTT belum mampu mencapai replacement level atau level pengganti yang ideal, yaitu sebesar 2,10. Jika kita teliti lebih dalam, pertahanannya angka TVR yang tinggi ini disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor pasokan seperti tingginya angka unmet net atau kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi akibat hambatan geografis kepulauan, serta faktor permintaan berupa preferensi sosial budaya masyarakat lokal yang masih menilai jumlah anak banyak sebagai aset keluarga. Tingginya aspek kualitas ini tentu memberikan tekanan langsung terhadap indikator kualitas makhluk hidup di NTT. Untuk membedah pilar kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat NTT, materi selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan secara detail oleh teman saya, yaitu Devani. Baik, perkenalkan, nama saya Devani Blur Kapitan dengan NIM 2407010021. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mortalitas atau kondisi kematian pada ibu, di mana jumlah kematian ibu saat ini di Provinsi NTT masih diperkirakan berada di angka 135 per 1000 kelahiran hidup. Nah, meskipun terlihat adanya penurunan yang perlahan berkat program jaminan persalinan, tapi angka ini masih menunjukkan kelemahan pada sistem kesehatan reproduksi tersebut. Nah, yang kedua itu jika dilihat dari determinan medis dan geografi, di mana dari penyebab utama kematian ibu ini banyak disebabkan oleh pendarahan melahirkan dan eklamsia. Nah, dari segi demografi, tingginya risiko ibu semakin diperburuk oleh
fenomena 3T atau 3 terlambat. Nah, 3 terlambat ini meliputi 3 terlambat dalam mengenali gejala tersebut, terlambat dalam mencapai fasilitas kesehatan karena mungkin medan yang sulit, dan juga terlambat dalam mendapat penanganan medis. Yang berikut itu saya akan menjelaskan terkait dengan mortalitas bayi atau angka kematian pada bayi, di mana evaluasi angka kematian bayi ini menurut estimasi SUPAS atau survei penduduk antar sensus pada tahun 2025 itu angka kematian bayi di NTT tercatat sebesar 22,21 per 1000 kelahiran yang hidup, dan nilai ini masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang telah mencapai 14,2. Nah, korelasi kesehatan material ini sebagian besar kematian bayi terjadi pada tahap neonatal, di mana tahap neonatal ini terjadi pada 0 sampai 28 hari pertama kehidupan. Nah, ini disebabkan oleh BBLR atau badan lahir rendah, dan ini asfiksia, dan di mana situasi ini memiliki hubungan langsung dengan status gizi dan kesehatan ibu selama masa kehamilan, dan ini menunjukkan pentingnya tindakan yang dilakukan sejak sebelum pernikahan. Yang berikutnya yaitu terkait dengan kualitas penduduk seperti kemiskinan dan juga stunting. Nah, profil kemiskinan makro di mana presentasi kemiskinan di NTT ini menunjukkan data terkini berhasil diturunkan menjadi 17,50% atau sekitar 1,03 juta orang dengan angka kemiskinan ekstrim mencapai 6,56%. Nah, perkembangan ini menandakan adanya peningkatan kapasitas beli dalam skala makro. Namun, terdapat keanehan di mana tingkat stunting berdasarkan survei kesehatan Indonesia malah meningkat menjadi 37,9% jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu sebesar 35,3%. Nah, fenomena ini mengidentifikasikan bahwa kemiskinan secara materi berkurang, perbaikan dalam konsumsi gizi, pola pengasuhan, dan ketersediaan air bersih seperti sanitasi di lingkungan rumah tangga itu belum terjadi. Perkenalkan, nama saya Rambu Yusufidila Sofia dengan NIM 2407010149. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan kesenjangan pendidikan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, capaian IPM NTT. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM NTT berada pada angka 66,68 yang masuk dalam kategori sedang. Yang kedua, ketimpangan komponen pendidikan, yaitu hambatan terbesar dalam kenaikan IPM adalah rata-rata lama sekolah atau RLS yang baru mencapai 7,82 tahun atau setara tidak lulus SMP kelas 2. Angka ini kontraks dengan harapan lama sekolah atau HLS yang sudah mencapai 13,24 tahun atau setara dengan kuliah diploma. Selain itu, terdapat kesenjangan gender yang lebar di mana IPM laki-laki mencapai 70,44 sedangkan IPM perempuan tertinggi di angka 65,78. Yang berikut ada mobilitas penduduk dan pekerjaan migran atau PMI. Yang pertama, pola migrasi penduduk. NTT mencatat angka migran resen neto yang positif tipis terbesar 1,35%, menunjukkan mulai adanya pergerakan pendudukan kembali masuk ke NTT. Yang kedua, fenomena feminasi migrasi. Sektor ketenagakerjaan luar negeri mencatat total penempatan pekerjaan migran Indonesia atau PMI resmi terbanyak 1.305 orang. Fenomena krisis yang terjadi adalah dominasi gender di mana 1.211 orang atau lebih dari 90% adalah perempuan yang bekerja di sektor informal atau Malaysia dan Singapura. Tekanan ekonomi akibat kegagalan pertanian di daerah asal memaksa perempuan menjadi tulang punggung ekonomi melalui jalur migrasi. Baik, kesimpulan yang kami ambil di sini
yaitu kesimpulan potret demokrasi NTT menunjukkan ketidakseimbangan antara kuantitatif penduduk yang lebih tinggi atau LPP 1,60% dan TFR 2,75 dengan kualitas modal manusia yang masih tertinggal. Hal ini tercermin dalam anomali tingginya stunting 37,9%, rendahnya pendidikan angkatan kerja atau RLS 7,82 tahun, serta tingginya angka pekerjaan migran perempuan sektor informal. Untuk itu, solusi ke depannya tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus berupa konvergensi kebijakan terpadu. Mengendalikan kelahiran lewat revitalisasi program KB, mencermat penurunan stunting melalui perbaikan sanitasi dan gizi, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang merata guna memutus rantai kemiskinan struktural di NTT. Terima kasih.